wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa itu SQL injection. Kelompok kami mendapatkan tema SQL injection identification, yang dimana di dalamnya akan ada pengenalan tentang SQL injection dan bagaimana cara praktik melakukan serangan SQL injection menggunakan DVWA. Selanjutnya akan saya perlihatkan animasi tentang apa itu SQL injection. SQL injection. SQL injection sendiri yaitu merupakan serangan yang menggunakan query-query ilegal agar kita dapat mencari celah dari suatu struktur kode dari SQL. Di mana SQL sendiri biasanya memiliki query yang sederhana dan tampilannya seperti ini, di mana mengenal username dan password dan hanya menggunakan parameter dan username dan password. Apabila username dan password benar, maka sistem akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini dicontohkan bagaimana jika kita menginputkan suatu sintaks atau query yang salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Lalu bagaimana jika kita ingin mencoba-coba dengan query seperti ini, di mana kita menggunakan OR 1 sama dengan 1, di mana nilai 1 sama dengan 1, maka akan bernilai selalu benar. Jika sistem membaca bahwa itu benar, maka sistem akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu bagaimana cara untuk mengantisipasi serangan SQL injection tersebut? Maka kita harus membuat suatu parameter dalam codingan SQL menjadi lebih kompleks. Langsung saja kita ingin mempraktikkan secara langsung bagaimana SQL injection itu terjadi. Di sini saya menggunakan tools DVWA, di mana tools ini bisa di-download secara publik. Kita bisa searching di Google DVWA. Pada situs resmi DVWA, kita nanti bisa mendownload tools dari DVWA ini. Tools dari DVWA ini nantinya akan berupa folder, di mana folder tersebut nantinya akan kita tempatkan di karena saya menggunakan SAM, maka saya menempatkan folder DVWA tersebut pada folder SAM. Di sini saya taruh untuk file DVWA. Kemudian bagaimana cara kita menjalankan DVWA-nya? Yaitu dengan cara mengaktifkan server Apache yang ada di SAM. Setelah semua service ini sudah dijalankan, maka kita bisa menjalankan DVWA melalui browser 127.0.0.1 itu merupakan alamat dari localhost. Kemudian kita slash DVWA. Ini akan mengarahkan pada direktori DVWA pada folder htdocs tersebut. Kemudian di sini kita sudah dihadapkan dengan beberapa pilihan metode penyerangan, mulai dari brute force, command injection, chsrf, kemudian file inclusion, file upload, dan lain-lain. Kita akan mencoba SQL injection. Kita coba inputkan user ID 1. Di sini user ID 1 yaitu admin. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan semua file atau kredensial yang ada dalam database? Kita akan coba dengan query %, kemudian kutip
atas 1, kemudian OR 00. Ya, hasilnya semua dari kredensial akan ditampilkan. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam database. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui atau mendeteksi bagaimana penyerang melakukan serangan terhadap website kita atau server kita, yaitu kita bisa menggunakan salah satu tools yaitu Wireshark, di mana Wireshark ini sistemnya seperti sniff, atau sniff itu dalam bahasa Indonesia yaitu mencium, berarti paket-paket atau aliran data yang tertangkap dalam Wireshark ini nantinya akan terlihat apa saja yang ditangkap oleh Wireshark. Karena saya menggunakan interface loopback atau localhost, maka kita menggunakan yang ini. Kemudian kita coba refresh. Kita coba submit lagi. Ya. Di sini terlihat pada pesan get ini, di sini ditampilkan bahwa adanya suatu inputan, yaitu di sini ada ID /%25%27 OR. Jadi di sini tuh %25%27 itu merupakan lambang dari ini. Ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa adanya suatu submit pesan, di mana di sini pesannya berubah menjadi %25%27 or %27 10%27. Jadi pesan ini tadinya menjadi %27. Ya, di sini ada ID %25%27 or 270%27. Ini merupakan bacaan sistem yang tadinya seperti ini, kemudian di Wireshark ditampilkan seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai SQL injection. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.